Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi, kita bertemu lagi di ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Walaupun masih dalam keadaan online, kita semua tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik, hari ini dilayani oleh Kakak Linda sebagai pelayan firman dan Kak Bella sebagai liturgi. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya untuk mulai ibadah hari ini? Nah, untuk memulai ibadah hari ini, kita nyanyi sama-sama lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai adik-adik dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran adik-adik supaya bisa menerima pengajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa, amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya. Dipersilakan Kak Linda. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita sama-sama mau membaca firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan firman ini. Kami boleh mengerti firman yang kami baca, kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan minggu hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Yang di rumah baca firman juga. 1, 2, 3. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan minggu hari ini. Terpujilah Kristus.
Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Firman tadi mengatakan bahwa anak-anak adalah pusaka Tuhan. Berharga sekali kita di mata Tuhan. Kita adalah pusakanya Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, kita punya cita-cita kan? Kita nggak boleh bilang, aku kan masih kecil kak, cita-citaku nanti aja kalau aku udah kuliah. Tidak, dari sekarang kita harus punya cita-cita. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, aku mau jadi tentara, aku mau jadi pilot, aku mau jadi juru masak, chef yang terkenal di seluruh dunia. Semua itu adalah cita-cita, ya kan? Aku mau jadi pengacara, ya kan? Nah, adik-adik, untuk mencapai itu semua, kita harus rajin belajar. Dan jangan lupa, kita selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Adik-adik, bisa nggak ya kalau mau mencapai cita-cita tapi nggak belajar? Bisa nggak mencapai cita-cita kerjaannya di rumah? Main game, nonton TV, tidur terus? Enggak. Untuk mencapai cita-cita, belajar dengan tekun. Kan? Adik-adik, kalau kita belajar, pasti kita mengerti pelajaran yang kita terima. Terus kita naik kelas dari SD, SMP, SMA, kuliah. Akhirnya kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tentunya tidak boleh lupa selalu berdoa. Ya, berdoa, karena berdoa ini adalah kita berbicara, memohon, bersyukur sama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik tahu kan Raja Salomo? Nah, Raja Salomo ini berhasil, ya. Dia memerintahkan negaranya sehingga tercapai negara yang aman, tentram, ya, nyaman, ya kan? Nah, adik-adik, Raja Salomo ini adalah raja yang selalu tekun berdoa sama Tuhan, ya, selalu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, minta penyertaan Tuhan kepada dia. Nah, kita bisa nggak sih seperti Raja Salomo? Oh, bisa, ya kan? Zamannya memang beda. Raja Salomo kan sudah lama banget, ya. Nah, kita bisa mencapai seperti Raja Salomo, diberkati oleh Tuhan dengan cara apa? Kita tekun berdoa sama Tuhan, minta Tuhan Yesus pimpin masa muda kita, masa kecil kita. Tuhan Yesus pimpin pelajaran kita di sekolah, Tuhan Yesus pimpin pergaulan kita, ya kan? Nanti saatnya akan kita tuai, kita akan mencapai cita-cita yang kita inginkan, ya kan? Nah, adik-adik, semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca di ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Terus anak perempuan gimana kak? Anak perempuan juga pusaka Tuhan. Kalau anak laki-laki ini dikatakan pusaka Tuhan, ini maksudnya pada saat anak-anak perang yang maju siapa? Biasa para lelaki kan, dia yang maju, dia menjadi anak panah, dia yang bertempur. Yang perempuan ngapain? Yang perempuan dilindungi, yang perempuan di rumah. Ngapain perempuan di rumah? Yang perempuan masak, ya kan? Supaya yang laki-laki mau perang ini sebelum perang makan dulu, biar kenyang, ya kan? Tapi jangan kekenyangan, ntar ngantuk, ya kan? Nah, semua punya tugasnya masing-masing. Perempuan, laki-laki, semua sama di mata Tuhan, punya pekerjaan masing-masing. Jadi jangan yang laki-laki bilang, aku dong hebat, aku laki-laki. Dan perempuan bilang, aku dong yang hebat, kalau aku nggak masak, perempuan nggak masak, yang laki-laki makannya gimana? Padahal laki-laki juga bisa masak ya. Tapi Tuhan tidak mau membeda-bedakan, semuanya sama di mata Tuhan. Ingat kan? Ada firman Tuhan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang yang sama seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan aja tidak memandang besar kecil, anak-anak saja Tuhan minta supaya datang kepadanya, tidak boleh dilarang, ya, karena murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus panggil, hai sini anak-anakku, gitu ya. Nah, jadi
Tuhan Yesus tidak membedakan besar kecil, apalagi perempuan laki, tidak ada, semua sama di mata Tuhan. Ya, adik-adik, dari cita-cita itu kita harus mempunyai usaha dan kerja, ya, yang tekun. Nah, usaha dan pekerjaan yang kita lakukan itu adalah memang semua kita yang lakukan, tapi semua itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan tentunya. Kita nggak boleh sombong, ya. Kita nggak boleh bilang, aku kan kerja karena kehebatan aku berhasil karena kemampuanku. Tidak. Kita berhasil karena memang kita tekun, tapi semua karena penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Ada orang yang kerjanya dari pagi sampai malam, bangun tidur, ya cepet-cepet mandi, pergi kerja, pulang sampai malam, udah capek tidur, besok kerja lagi. Nah, dapat uang banyak, dia tidak bersyukur. Dia selalu mengatakan, ini karena kekuatanku, ya. Dia tidak mengucap syukur sama Tuhan. Tiba-tiba sakit. Pada saat sakit harus dirawat di rumah sakit, bayar yang mahal. Akhirnya hartanya, uangnya habis, ya kan? Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga sia-sia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita berdoa, minta Tuhan Yesus yang pimpin, maka pekerjaan kita akan diberkati dan kita selalu bersyukur, kita selalu mempunyai rasa damai, tenang, tentram. Ya, ingat, tidak boleh sombong. Nah, adik-adik, kita harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, kadang-kadang ada anak-anak yang suka kalau main milih-milih teman. Aku nggak mau main sama anak perempuan, aku mau sama laki-laki aja, kata si anak laki. Yang perempuan, aku nggak mau main sama anak laki-laki, aku maunya main sama anak perempuan aja. Atau aku nggak mau main sama dia, kok dia kayaknya agak bau ya, milih-milih kita. Nggak boleh, ya. Kita dalam bersahabat, kita tidak boleh memilih-milih. Semua anak sama di mata Tuhan. Mungkin kalau teman kita agak kurang enak baunya, kita bisa ingetin, besok-besok kalau mandi yang bersih, pakai sabun, ya. Nanti biar kamu gak diomongin sama orang lain. Aku kasih tahu kamu karena aku sayang sama kamu, karena aku sahabat kamu, gitu, ya kan? Daripada nanti dia diomongin sama orang. Kalau kita ingatkan dia kan, jadi dia nanti gak malu sama orang lain, ya kan? Nah, adik-adik, sekarang adik-adik harus selalu mengucap syukur dan percaya diri. Mengucap syukur. Itu harus. Karena apa? Kalau kita mengucap syukur, kita selalu happy, kita selalu senang, kita selalu percaya. Oh ya, Tuhan ternyata baik ya sama aku. Hari ini aku belum bisa punya mainan yang aku inginkan, tapi aku bersyukur loh, aku punya mama papa yang sayang sama aku. Aku hari ini belum dapat sesuatu yang aku inginkan, tapi aku sehat loh. Coba kalau aku sakit, pasti aku gak bisa nonton TV, pasti aku gak bisa duduk enak seperti sekarang, pasti aku tiduran terus di kamar, pasti badanku menggigil, ya. Bersyukur. Sekali lagi aku katakan, bersyukurlah, ya kan? Nah, adik-adik, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus baik. Di sini dikatakan bahwa anak-anak adalah yang mempunyai kerajaan Allah, ya kan? Banyak orang lain bilang, anak-anak masih kecil, ya, udah anak-anak nggak usah deh ikut-ikutan sama orang tua, ya kan? Misalnya seperti itu. Tapi kita juga bisa mengingatkan orang tua kita, ya kan? Misalnya papa kita rokok nih, misalnya, ya kan, anak-anak tahu supaya sehat, kalau bisa orang tua kita nggak ngerokok. Tapi gimana ya kak cara bilanginnya, ya? Masa anak nasehatin papahnya, nggak boleh putus asa.
kita berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, aku mau papaku sehat dong. Tuhan Yesus, jamah papaku ya, agar rokoknya boleh dikurangin. Kalau bisa tidak merokok lagi. Tuhan Yesus, jaga kesehatan papaku ya. Berdoa. Kita punya kekuatan. Kekuatan kita adalah doa ya. Kekuatan kita adalah doa. Ingat, tidak boleh lupa, harus berdoa. Nah, adik-adik, jadi untuk mencapai cita-cita tadi kita harus rajin berdoa dan kita selalu mempunyai semangat dan selalu berpengharapan sama Tuhan Yesus. Di sini juga dikatakan nih di dalam ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Udah dapat? Dari Kak Linda ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Jadi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan selalu mengucap syukur. Ingat ya, ayatnya nih bagus banget nih ayatnya. Filipi 4 ayat 6 ya, diajarkan untuk kita selalu berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, Kak Linda punya cerita nih, mau denger gak? Yuk, dengerin cerita Kak Linda ya. Di kelas ada anak bernama Noel dan Iman. Tiba-tiba satu hari mereka berantem. Si Noel sama si Iman berantem mereka. Jelek lu, ya hitam lu, katanya gitu ya. Bodoh lu. Tiba-tiba ibu guru masuk. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua beribut-ribut terus? Si Noel bilang, habis bu, si Iman ngatain saya bu, katanya ya. Dia ngatain saya itu, dia ngatain saya jelek. Iman, kenapa kamu ngatain Noel seperti itu? Iman bilang, soalnya si Noel ngatain saya bodoh bu, katanya. Wah ibunya, anak-anakku, kalian itu semuanya sama-sama anak muridku. Kalian itu semuanya anak Tuhan. Kalian berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jelek. Semuanya sama di mata Tuhan. Ya. Nah, mulai saat ini kalian tidak boleh berantem lagi ya. Tidak boleh ngatain lagi ya. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Ayo, sekarang bersahabat lagi. Kalau musuhan kan gak enak. Nah, akhirnya berdua bersahabat lagi deh ya. Nah, si Noel dan si Iman akhirnya tidak berantem lagi. Nah, adik-adik, seringkali kita begitu sama teman kita ya. Suka ngatain teman kita. Kita dikatain marah. Nah, mulai hari ini kita tidak boleh lagi berkata yang tidak baik tentang teman kita, tapi kita selalu bersahabat dengan baik. Nah, kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pusaka Tuhan. Kita harus rajin dan harus tekun belajar supaya cita-cita kita tercapai. Kita harus selalu takut akan Tuhan sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan karena Tuhan selalu akan memberkati, memberikan pertolongan kepada kita. Kita harus selalu berdoa. Kita berdoa supaya cita-citaku tercapai ya Tuhan. Ingat, selalu berdoa dan bersyukur. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. 1, rajin berdoa. 2, kita harus semangat belajar dengan tekun. 3, kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan biarlah firman itu ada bersama dengan adik-adik dan kakak-kakak layan, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin.
Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saatnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Terima kasih kami adalah milik pusaka Tuhan. Selalu kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak terang. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang kami bawa. Tuhan Yesus berkati persembahan ini sehingga berguna untuk keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik kami saat ini. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus sembuhkanlah adik-adik kami ini Tuhan. Berkati juga pelajaran mereka di sekolah. Kalau saat ini mereka belajar di rumah secara online, berkati agar mereka boleh mengerti apa yang diberikan oleh guru-guru mereka. Adik-adik kami tidak bosan menghadapi pelajaran ini. Berkati Tuhan akan guru-guru yang memberikan pelajaran, agar mereka juga boleh memberikan pelajaran dengan tepat sehingga adik-adik kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk mama, papa, adik-adik kami. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang sedang menghadapi COVID-19. Berkati agar virus ini boleh segera lenyap dari muka bumi ini. Berkati untuk orang-orang yang ditinggalkan keluarganya karena COVID-19. Berikan penghiburan kepada mereka. Berikan juga kesembuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini menderita COVID-19, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini untuk bangsa Indonesia. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari segala macam gempa bumi yang ada. Berkati juga kami anak-anak Tuhan, biarlah kami selalu boleh beribadah setiap minggu Tuhan, di rumah kami masing-masing, sekolah minggu ataupun ibadah umum. Dan biarlah Tuhan pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama beribadah kembali di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami saat ini Tuhan, yang kami alaskan demi anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Menginginkan Daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan akhiri ibadah minggu hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berkat daripada Engkau. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh-Mu yang kudus, menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak layan, dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.